Oke guys, hari ini kita akan membahas topik yang berat sih, yaitu demokrasi. Menurut kalian gimana? Tapi aku mikir dia, kan demokrasi itu yang dicatat di atas kertas aja, atau yang emang bener-bener bisa dirasain kayak rakyat kayak kita gini? Nah, itu dia. Kan masih banyak banget orang yang anggap demokrasi cuma sekedar coblosan 5 tahunan. Nggak penting-penting banget buat diobrolin. Padahal kan esensinya lebih dalam. Harusnya ada partisipasi warga, transparansi, keadilan. Kan itu juga ada dalam demokrasi. Tapi kita lihat saja kenyataannya saat ini. Seringkali yang menangkap pemilih itu adalah orang-orang yang mempunyai duit banyak dan juga mempunyai popularitas yang sangat besar. Dan itu menyebabkan sekarang demokrasi dipertanyakan. Demokrasi itu apa memang demokrasi atau hanya sebagai komoditas yang diperdagangbelikan hanya untuk kekuasaan belaka? Padahal kalau lihat dari teori demokrasi, misalnya menurut Robert Dahl, ada beberapa karakteristik utama, seperti partisipasi aktif, hak yang setara dalam pemilu, kebebasan sipil, akses informasi yang memadai, dan penegakan hukum yang adil. Sayangnya di Indonesia banyak dari itu yang belum terwujud secara utuh, seperti demokrasi kita masih prosedural, kemudian yang penting ada pemilu, terus selesai deh. Tapi substansi seperti keadilan sosial masih jauh dong. Dan salah satu akar masalahnya tuh rendahnya pendidikan politik. Jadi banyak masyarakat yang nggak tahu hak-haknya, terus mudah dibohongi, juga dibodohi. Nah, iya, dan kadang media sosial itu bisa makin memperparah loh. Orang informasi-informasi hoax aja nyebarnya lebih cepat dari edukasi politiknya. Padahal medsos itu bisa jadi alat perlawanan juga loh kalau dipakai dengan cerdas. Hahaha, bener juga. Tapi yuk balik lagi, demokrasi di Indonesia, apa yang paling bikin kalian kesel? Kayak contohnya aja nih ya, pilkada. Pilkada itu kan seharusnya menjadi demokrasi lokal kan, tapi kenyataannya apa? Banyak pilkada itu dimenangkan oleh politik uang dan bukan karena gagasan-gagasannya, ya nggak? Bener banget. Terus juga masalah tentang kebebasan berekspresi. Katanya dijamin UUD, tapi nyatanya aktivis dibungkam, jurnalis dikriminalisasi, kritik dianggap ancaman. Semuanya jadi somasi. Belum lagi soal pasal-pasal karet di UU ITE kita. Orang-orang jadi sangat tidak berani untuk berbicara. Mereka takut akan ditangkap. Jadi sekarang apakah demokrasi kita itu hanya slogan belaka? Siapa yang tahu? Sebenarnya demokrasi itu bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi juga bukan pengekangan. Harus ada keseimbangan antara hak warga dan tanggung jawab negara. Dan kita nih sebagai mahasiswa sebenarnya punya peran besar, bukan cuma mengkritik, tetapi kita juga mengedukasi dan terlibat langsung dalam advokasi sosial. Nah, makanya diskusi kayak gini itu penting. Jadi kita tuh nggak cuma paham demokrasi, tapi kita juga menghidupkan di keseharian. Itu bisa dimulai dengan hal-hal kecil seperti musyawarah, toleransi, juga saling menghargai gitu. Kalau generasi muda kayak kita itu pasif, maka demokrasi nantinya itu akan stagnan. Tapi kalau kita sadar, kritis, terus aktif, maka demokrasi itu bisa hidup sehat. Demokrasi bukan hanya sistem, tapi soal kesadaran kita bareng-bareng. Jadi mulai dari kita dan mulai dari sekarang. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Dalam kerangka demokrasi, setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Ciri utama dari demokrasi mencakup kebebasan berekspresi, kesetaraan hak bagi seluruh warga negara, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta penegakan hukum yang menjamin keadilan. Selain itu,
Demokrasi juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah. Di Indonesia, implementasi demokrasi telah dimulai sejak era reformasi tahun 1998. Pemilihan umum langsung untuk memilih presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah merupakan bukti nyata dari praktik demokrasi. Kebebasan pers, kebebasan berpendapat, serta partisipasi aktif masyarakat sipil dalam berbagai aspek kehidupan publik menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia terus mengalami perkembangan. Meskipun masih terdapat tantangan seperti politik uang dan polarisasi, demokrasi tetap menjadi fondasi yang penting dalam menjaga kedaulatan rakyat serta mewujudkan keadilan sosial di negara Indonesia.